Assalamualaikum. Akhirnya kita bertemu lagi di podcast Budi Mulia bersama saya Ibu Panca. Gimana nih kabar kalian? Udah lama juga ya nggak berjumpa ya, berjumpa via Maya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat ya. Karena sekarang udah mulai normal lagi proses pembelajarannya. Walaupun dari pemerintah udah ada imbauan untuk boleh melepas masker dan walaupun itu juga di ruang terbuka, tapi ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan dan kebersihan agar kita bisa terhindar gitu dari penyakit-penyakit yang lain kayak gitu. Lalu jangan lupa juga buang sampah pada tempatnya karena udah mulai kan ada tempat sampah yang berkategori gitu. Belajarlah untuk memilah sampah agar bisa turut mengurangi sampah-sampah yang tak terurai di luar sana. Oke, karena sudah mulai normal aktivitas pembelajarannya, kali ini kita akan ngobrol santai aja. Ibu sudah ditemani oleh dua teman kalian di sini. Langsung saja ada Nadia dan ada Ziki. Halo Nadia dan Ziki. Oke, sebelumnya boleh kalian perkenalkan diri dulu. Halo, nama aku Nadia, Ketua OSIS SMP Budi Mulia. Oke, lalu? Halo, nama aku Ziki, member dari OSIS SMP Budi Mulya. Oke, yang satu Nadia, kelas berapa Nadia? Kelas 83, anaknya Bu Gianti. Anaknya Bu Gianti, kelas 83 satunya? Kelas 72. 72. Oke, yang satu kelas 83 dan satu lagi kelas 72. Mereka ini, Nadia adalah ketua OSIS dan Ziki adalah anggota OSIS ya, kelas 7. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, alhamdulillah. Akhirnya bisa datang juga ya ke podcast Budi Mulia ini. Ya, selamat datang di studio podcast Budi Mulia. Gimana, nggak nervous kan kalian? Enggak. Bener ya? Enggak. Iya, jadi sebenarnya santai aja ya. Oke, tadi karena aktivitas sudah mulai normal, gimana proses pembelajaran kalian? Yang Biasa. kalian rasakan? Biasa aja. Oke, karena kemarin udah mulai juga sih ya, Iya. walaupun belum full ya. Jadi masih biasa aja. Nah, dia gimana? Senang sih bisa ketemu teman-teman karena kan udah mulai normal ya, kayak pulang jam 12. Jadi Iya, pulang jam 12. lebih lama ketemu temennya gitu. Sama materinya lebih gampang dipahamin aja sih. Oke, jadi benar-benar mulai normal banget ya Iya. semuanya gitu. Oke lah, lalu nih kalian kan tadi udah dikenalkan sebagai ketua OSIS dan anggota OSIS. Kalau misalnya aktivitas di luar sekolah ada nggak sih masing-masing dari kalian? Enggak. Ada biasanya. Kalau Ziki apa? eh, Main bola. Main bola. main sih. Main. Iya. Oke. Nah, dia berarti di sekolah ya udah sibuk ya sebagai Iya, udah ketua sibuk. OSIS. Jadi ya udah cukup di sekolah aja. Oke, nah kalian kan udah OSIS kurang lebih hampir setahun ya. Iya, udah. Hampir setahun. Waktu itu gimana ceritanya kalian memutuskan mau di OSIS gitu? Nah, saya dulu. Iya, boleh Nadia dulu. Kalau saya kan dari kelas 7 udah OSIS, jadi kayak pengen lanjut aja nyoba karena waktu kelas 7 itu belum sering banyak acara gitu, jadi pengen nyoba dulu kan karena kan katanya kalau misalnya ada kelas 8 nih udah lebih banyak acaranya, jadi kayak Oke. pengen coba-coba aja. Tiba-tiba kepilih calon ketua OSIS terus menang vote-nya. Udah Wih. seru juga sih. Karena waktu itu masih pandemi juga ya pas Iya. kamu kelas 7. Jadinya mungkin nggak terlalu berasa ya agendanya gitu. Kalau Ziki gimana? Sebenarnya awalnya nggak tahu kalau ada pendaftaran OSIS, tahu dari kakak kelas ngabarin Oh gitu. untuk ngikut pendaftaran OSIS. Pendaftaran. Iseng-iseng dipilih. Kakak kelas berarti kamu udah kenal dong sebelumnya sama kakak kelas? Iya. Udah ada yang kenal. Ada yang kenal. Terus ada sedikit-sedikit. OSIS. Berarti nggak ada pikiran apa-apa tuh sebelumnya? Enggak, sebelumnya nggak ada. Oh, cuman pengen ikut Cuma daftar ikut gitu. daftar. Oke, dan itu sebenarnya diseleksi kan ya memang Iya, ya? diseleksi. Oke, nah terus setelah akhirnya berhasil nih jadi anggota OSIS, gimana yang kamu rasain atau apa yang kamu dapatkan? Lebih sibuk dan lebih jadi tambah banyak teman juga dari teman-teman OSIS. Terus banyak pengalaman yang dibuat di OSIS, seperti bareng-bareng, makan bareng, terus Oke. ngapa-ngapain bareng gitu. Jadi ada kebersamaan yang lebih lanjut.
Ada kebersamaan yang lebih lanjut, Iya. oke. Iya, jadi mulai tahu ya, OSIS ini jadi apa ya, jadi salah satu keluarga juga berarti ya di Iya, di benar. SMP ini nambah temen juga. Iya, rata-rata sebenarnya seperti itu ya, dan sayangnya banyak di luar sana tuh yang takut gitu mau masuk OSIS padahal Seru. padahal seru gitu kan, nambah apa ya, nambah aktivitas lah ya di luar belajar gitu. Nah, lalu Nadia tadi kamu ada rencana emang jadi ketua OSIS atau gimana? Ada di kelas 7. Oh iya, kenapa tuh? Apa yang bikin kamu pingin gitu jadi ketua OSIS? Kayak pengen pengen coba mimpin doang, kayak pengen nunjukin kalau Mm-mm. bisa gitu, kayak ngatur OSIS gitu. Kan kalau Mm. misalnya kelas 7, kalau misalnya Kak sibuk kan aku yang bantu-bantuin Oh gitu. gitu, jadi udah mulai ngebantu ya Ya, dari kelas 7 sebenarnya. Kalau dari orang tua, tanggapannya gimana nih pas kamu kepilih kepilih. jadi ketua OSIS? Iya. Senang sih, karena papa aku tuh kayak pengen juga aku jadi ketua OSIS. Oh gitu. Karena papa aku lu ketua OSIS juga. Wah, seneng banget pasti ya. Iya, jadi kayak meneruskan ya, Iya. meneruskan dari papa ya waktu itu. Oke. Nah, lalu ada kegiatan apa aja nih setelah kalian jadi OSIS? Pernah yang berkesan mungkin? Kan udah banyak juga ya, Ya. lumayan. Yang paling seru sih yang waktu buka bersama Oh ya iya, sama OSIS. benar-benar yang di rooftop itu Iya, ya. Oke, kalau Ziki apa kira-kira? Yang Ziki ikut waktu nggak waktu itu? ikut ikut. Oh, waktu ikut kan? Yang mana coba? yang pas lagi ada roots itu acara roots. Oh iya, yang ada Roots, OSIS juga Oh iya, dilibatkan yang ya, Oh Roots acara. iya, Day, yang Roots Roots Day. Day. Gimana saat itu kamu ngelihatnya? Itu juga kan pertama kali nugas pas Oh iya, ya benar-benar. nggak diatur gitu. Jadi kita benar-benar ngatur diri sendiri untuk Hmm, ngendalin diri sendiri biar tugasnya jadi lebih efisien dan lebih bagus lagi. oke, jadi bisa dibilang saat itu event yang cukup besar ya, dan Iya, itu pertama pertama gitu, juga. jadi benar-benar ngerasain ngaturnya. Oke. Tadi kan bisa dibilang udah ngomong yang sukanya ya, yang Iya. seneng-senengnya gitu. Nah, selama jadi OSIS, ada nggak sih pengalaman yang bukan sedih ya, tapi ya dibilangnya dukanya gitu? Apa yang kalian rasakan? Jadi anggota OSIS atau jadi ketua OSIS? Em, Capek ada sih, cuman ya nggak seberapanya gitu. Sama Mm-mm. mungkin ada murid-murid yang nggak suka gitu ya sama OSIS. Karena kan kayak suka Hmm, ngatur-ngatur, itu sih sedihnya. mm-mm. Bahkan kita ngaturnya juga kayak tugas kita gitu. Oke, kalau Ziki, Sejauh ini belum ada. was belum ada. Belum. Wah, berarti alhamdulillah lancar ya, Iya, alhamdulillah lancar. lancar. Ngaturnya misalnya yang bagian mana yang kamu sering nggak sukain gitu? Lomba. Ya lomba. Kalau Lomba. misalnya lomba kan, Lomba. Iya, Oh, lomba. lomba kalau misalnya ya. ada lomba gitu kan kan kayak disuruh catetin apa yang lomba-lomba Mm-mm. kan. Cuman tuh kadang susah yang mau ikut lomba. Jadi kayak pada marah gitu. Kenapa sih lomba gini-gini? Kan mereka kayak pengen lombanya tuh kan kayak game gitu, Oh futsal. gitu. Cuman kan kita nggak lombain itu. Mereka marah karena Mm-mm. kenapa nggak lomba itu? Oke. Nah, terus untuk orang-orang yang mungkin seperti itu gitu, Hmm, apa yang pengen kamu sampaikan gitu misalnya? apa ya? Maksudnya, ya mungkin sebenarnya menentukan lomba juga nggak mudah gitu ya. Iya. Mm. eh Terus Ikut saya berpartisipasi gitu. ya ikut berpartisipasi aja, jangan kayak marah-marah gitu. Karena juga ntar bakalan ada kok kalau misalnya disetujuin sama sekolah bakal diadain juga tuh. Oke. Iya bener ya, yang Hmm, tadi ya, yang perlu diketahui gitu kalau misalnya lomba juga di ACC lah, ibaratnya disetujui iya. sama Disetujui sekolah sama atau sekolah. enggak gitu ya. Oke, nah lalu ada satu lagi nih sebenarnya kegiatan yang cukup rutin gitu dilaksanakan, dan itu kayaknya OSIS terlihat banget, yaitu upacara Hmm, saat itu. Kemarin Ziki jadi apa namanya? pemimpin. Jadi Pemimpin. pemimpin ya. Itu gimana Ziki rasanya? Ziki kayaknya cukup sering ya jadi Iya, pemimpin. ya rasanya sih senang juga kan bisa nunjukin kebiasaan kita ke upacara itu Mm-mm. dan nunjukin lebih baik lagi gitu. Intinya senang sih. Intinya senang. Mm. Oke, padahal kalau dilihat kayaknya capek ya berdiri paling depan terus berdiri gitu. Nah, kalau dari dulu pas SD gitu Ziki udah ada pengalaman kayak gitu atau gimana? Belum sih, pas Belum di ada? OSIS baru dipelajarin lagi. Oh, baru Iya. dipelajarin lagi.
Oke, terus kalau latihannya nih, latihannya itu gimana sih biasanya untuk jadi petugas upacara? Kan biasanya kalau misalnya jadi petugas tuh yang milih tuh saya atau enggak Pak Ian ya kan. Hmm. Cuman kalau misalnya Pak Ian sibuk ya saya yang milih. Oh gitu. Ya, habis itu kalau misalnya bisanya hari Kamis nih berarti pulang sekolah langsung latihan. Ntar kayak yang tugas sebelum-sebelum itu ngajarin tugas barunya. Jadi kayak Oh misalnya saya gitu. bendera nih, Mm-mm. besoknya itu siapa, saya ajarin yang mau bendera Hmm. gitu. Oke, berarti yang ngebagiin peran-perannya gitu ya, kamu apa dan lainnya. Iya, Itu kamu biasanya kalau iya, pembina OSIS-nya lagi iya. berhalangan. Oke, nah terus ibu dengar sih kemarin sebenarnya ada beberapa anak yang pingin jadi petugas Hmm, upacara gitu. Itu gimana sih sebenarnya, eh, bisakah atau gimana? sebenarnya kan tugas pemimpin doa Mm-mm. sama ajudan tuh harus cowok ya kan. Jadi tuh Pemimpin doa. sedangkan OSIS kita tuh cuma 3 Iya. yang cowoknya ya Mm-mm. kan. Jadi tuh kayak kita tuh coba minjem ke anak murid yang lain Iya, kan, nomor dua yang lain. orang. Terus pas mau nyoba dua orang ini pada pengen, pengen ikutan juga jadinya. Oke. Iya, berarti sebenarnya bisa aja ya Ya bisa kalau misalnya yang kayak lain. lagi dibutuhin gitu atau nggak Oke. kekurangan orang yang Mm-mm. cowoknya. Oke, berarti bisa menghubungi kamu atau anak OSIS yang lain gitu ya. Iya bisa. Iya. Mm. Kalau kamu, teman-teman kamu gimana kira-kira? Pada pingin gitu, nggak pernah nanya-nanya nggak? Enggak sih, enggak pernah. Enggak. Padahal nanti kayaknya setahu ibu nanti bergilir ya setiap kelas Iya. kan. Setiap kelas Iya, biasanya setiap ya. minggunya. Cuma belum berjalan ya. Belum tuh. Jadi kayak gitu ya teman-teman, nanti ada gilirannya juga gitu kalian dilatih sama OSIS gitu untuk jadi petugas upacara gitu. Tapi setelah kalian apa ya tadi jadi petugas terus dan lain-lain, kalian mulai merasa beda nggak sih sama upacara gitu dibanding yang dulu-dulu cuma jadi peserta gitu? Kalau aku dari SD emang udah sering jadi petugas sih. Oh udah sering. Ya, malah jarang upacara jadi peserta jarang. Oh gitu, jadi apa, bendera biasanya? Ya jadi bendera atau enggak Oke. jadi dokcil. Dulu ada dokter cilik gitu yang jaga di belakang. Jadi Oh kalau ya, misalnya ada yang sakit kayak kita yang anterin. PMR-nya Iya. gitu. Terus Jadi kalau misalnya sekarang upacaranya nggak ngerasa beda sih karena udah enggak ngerasa sering beda. gitu. Oke. Kalau Ziki gimana? Agak ngerasa beda sih, soalnya dari SD emang nggak pernah yang namanya apa Jadi sering ikut petugas. petugas gitu. Oh gitu. Lalu setelah sekarang ngerasa ini ya, merasa lebih berarti gitu nggak upacaranya? Lebih berarti Lebih berarti. Iya, karena pasti. kita ngerasa apa ya, ngerasa memiliki upacara itu gitu. Terus gimana sih kalian melihat tanggapan anak-anak sekarang yang kayaknya upacara tuh suka males gitu, suka banyak ngeluh misalnya. Itu gimana kalian melihat hal itu? Em, Sedih sama kesel sih kadang. Sedih Kesel. sama kesel gimana tuh? Kayak kita nih udah capek, maksudnya udah capek-capek latihan untuk bendera, tapi malah kayak kadang ngomong juga kan jadi kayak nggak menghargai gitu. Baik kalau misalnya pembinanya lagi ngomong itu kan kebanyakan pada ngobrol. Kayak pembina udah capek-capek ngomong malah berisik yang di belakang. Ditegur juga tetap aja sama masih gitu. Masih sama kayak gitu ya? Iya. Oke. Kalau Ziki gimana? Sama sih, sedih sama kesel, soalnya udah capek-capek jadi Udah capek, pemimpin. iya jadi pemimpin ya. Udah pembinanya juga udah capek juga kan ngomong, nyiapin materi-materinya malah didiemin gitu. Mm-mm. Kayak nggak dipeduliin. Oke. Iya seperti itu ya. Jadi mungkin banyak dari mereka yang juga belum memahami sebenarnya upacara tuh apa gitu ya. Itu kan salah satu apa ya, momen yang bikin kita tuh mungkin bisa menambah kecintaan kita sama negara kita gitu ya. Kalau kegiatan selanjutnya nih di OSIS ada apa aja kira-kira? Kurang tahu sih sesuai kalau misalnya ada tanggal merah atau tanggal hari raya Hari-hari, gitu, iya. ya baru kita mungkin buat acara. Oke. Yang deket ini kan kelas meeting ya. Kira-kira akan ada nggak? Udah dibicarain atau belum? Rencana-rencananya? Belum sih, cuman biasanya sih pasti bakal ada dan bakal full di lapangan gitu, nggak kayak kelas meet yang kemarin. Nggak kayak yang kemarin gitu. Jadi teman-teman siap-siap aja ya nanti kelas pengen meeting futsal, normal lagi iya. ya, benar kayak itu seru sih. Dulu ibu juga suka ini
Oke, kalau misalnya sebentar lagi mau ada penerimaan siswa baru, Iya. berarti nanti kan OSIS-nya berganti lagi kan. Mm-mm. Untuk teman-teman yang kelas 7 sekarang yang nantinya mau jadi OSIS, kira-kira kalian mau sampein apa sama mereka? Eh, Semangat sih, semoga kepilih jadi OSIS. Oh, semoga kepilih jadi OSIS. Kalau Ziki? Semangat sih, apalagi untuk cowok-cowoknya lebih dibanyakin lagi Oh Ih, iya, biar nggak betul, betul. kekurangan. Cowok-cowoknya lebih dibanyakin lagi. Nah, kira-kira kamu pernah dengar nggak sih mereka tuh kenapa nggak mau jadi OSIS gitu? Takutnya apa yang ditakutin? Lebih ke ini sih, apa kayak Takut takut capek? capek Iya, ya malu kebanyakan. juga. Oke, malu ya. Iya. Nah, karena itulah jadi nanti kalian bisa ngajak mereka lagi gitu ya. Terus tadi apa ya? Kan tadi harus ikut gitu ya. Bukan harus ikut, mengajak teman-teman yang lain Iya. untuk ikut OSIS. Gimana sih tanggapan kalian tentang mereka yang masih takut atau malu gitu? Ya jangan takut, OSIS itu seru kok, Mm-mm. senang juga. Nggak bakal dimarahin kalau misalnya kita salah atau ngelakuin ngelakuin kesalahan lah intinya Mm-mm. gitu. Seru OSIS, jadi jangan takut. Coba aja ntar daftar, siapa tahu kepilih. Oke, nah tadi kan ada kepilih sama nggak kepilih itu kan. Iya. Itu gimana sih biar kepilih gitu misalnya? Mungkin teman-teman di luar sana mau tahu Pas biar LDKS tuh lolos. ya serius, jangan Oh, kebanyakan pas bercanda. LDKS berarti. Ya, LDKS berarti ikut semua ya? dia ikut semua. Oh gitu. Jadi serius, terus apa lagi kira-kira? Jangan bercanda, kalau misalnya lagi dikasih materi dengerin. Terus banyak bertanya juga sih, sama banyak menjawab. Pasti bakal kelihatan anak-anak yang sering bertanya sama menjawab itu. Oke, jadi dilihat keseriusannya dari situ gitu ya. Iya. Kalau Ziki gimana waktu itu pas LDKS ngerasainnya apa? Iya, sebenarnya nggak terlalu serius juga karena emang takut sih. Karena emang awalnya Karena emang apa? milihnya nggak apa, maunya nggak kepilih, takutnya capek, takutnya ya sibuk gitu, lebih sibuk Mm-mm. lagi. Nggak taunya Tapi nggak taunya kepilih juga sih. kepilih dan Dan ya paling butuh keseriusan yang benar-benar apa betul keseriusan. tinggi gitu. Oke, berarti nanti kamu harus lanjut ya. Iya, Iya, jadi harus. kandidat nih yang cowok-cowok kebanyakan nggak lanjut, jadinya yang kepilih cewek lagi Mm, ketuanya. Jadi semoga nanti pada lanjut dan ada anak cowok lagi gitu ya iya. ikut OSIS gitu. Terus ya sebelum terakhir, gimana cara kalian ngatur waktu gitu? Ngatur waktu antara kegiatan sama belajar kalian. Kalau saya, misalnya ini ada OSIS nih, Mm-mm. atau acara paduan suara, atau pernah kan Oh ya kelas paduan suara. kelas 7 tuh pernah ikut jadi petugas upacara bendera untuk 17-an. Itu kan Hmm. sibuk banget ya, kan Mm-mm. nggak ngikutin Zoom meeting juga. Ntar kalau misalnya udah pulang tuh kayak nanya ke teman, ini tugasnya apa gitu. Kalau misalnya sekarang kan udah mulai masuk sekolah, Mm-mm. saya chatin gurunya kayak, Bu, saya pengen Oh, kumpulin tugas oke. nih gitu, Mm-mm. karena takut ketinggalan pelajaran sama Mm-mm. nggak dapet nilai aja sih. Berarti tadi ngechat gurunya ya, Iya, benar-benar ngejar ya, ngejar ngejar. ketertinggalan Iya. gitu, kalaupun ada yang tertinggal. Gitu. Kalau Ziki gimana? Ngabarin ke gurunya dulu atau enggak nanya ke teman OSIS yang lain besok ada apa, ada tugas apa Oh, di ada OSIS tugas apa biasanya. gitu. Terus dijadwalin waktunya, terus langsung Hmm, izin ke guru di oke. besoknya. Berarti kurang lebih sama ya tadi nanya ke Iya. teman, Iya. ngabarin ke guru dan itu penting banget ya bagi teman-teman di luar sana yang aktif apapun itu, jangan sampai nggak berkomunikasi gitu karena gurunya jadi bingung gitu kalau kalian nggak masuk atau kemana, bingung gitu karena kan harus ngasih nilai juga gitu. Yang terakhir nih, pesan kalian untuk teman-teman kalian di luar sana, mungkin apa tentang semangat atau tentang mau berorganisasi, apa? Ah, semangat kalau misalnya lagi belajar, jangan jangan males. Kan kadang kan tuh kalau misalnya guru kan tetap pada main HP atau nggak main game Oh, gitu. jadi Kan ketahuan nih. Ya, terus? kan kasihan kan kayak Mm-mm, gurunya kadang dikacangin. Ya jangan kayak gitu lagi. Terus kalau misalnya mau masuk OSIS, coba mm-mm, aja dulu karena di OSIS ini juga seru kok, mm-mm. gak seseram itu. Nggak seseram itu. Oke, kalau kamu?
Lebih ke apa ya, jadi diseriusin terus, dijadwalin waktu-waktunya. Kalau emang Mhm. ada kesibukan, lebih diatur lagi waktunya, lebih konsisten untuk mengatur waktu, disiplin juga perlu sih untuk kalian semua. Oke, jadi tentang mengatur waktu gitu ya. Dan Iya. memang semua itu belajar ya, belajar. Kalau salah ya belajar lagi gitu ya. Tadi penting juga sih. Kalau ada guru jangan main HP. Iya, oke. Mungkin untuk hari hari ini itu saja percakapan kita. Iya. Nah, terima kasih Nadia sama Ziki yang udah sharing sedikit tentang kehidupan organisasinya, pengalaman jadi petugas upacara. Iya. Semoga teman-teman di luar sana bisa ikutan semangat juga untuk jadi OSIS, jadi petugas upacara nantinya. Atau aktivitas lain nanti kalau udah ada ekskul gitu ya. Atau mungkin cuman ikut apa tadi, ikut lomba atau ikut kelas meeting, ikut berpartisipasi, jangan jangan takut gitu, mari aktif ya. Terima kasih sekali lagi untuk kalian udah Iya. hadir di Budi Mulia Podcast ini. Terima kasih juga untuk teman-teman di luar sana. Untuk info penting ada ya sebelum terakhir, Sekolah Budi Mulia udah buka pendaftaran ya, masih buka pendaftaran untuk SMP ataupun jenjang lainnya. Jadi bagi kalian yang sedang mencari sekolah boleh bergabung bersama kami di Sekolah Budi Mulia ini. Karena apalagi sudah terpilih menjadi sekolah penggerak, banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung siswanya untuk aktif gitu. Tidak hanya belajar di kelas saja gitu. Terima kasih juga untuk kalian yang udah selalu support podcast Budi Mulia ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga channelnya. Kalau ada kritik atau saran boleh sampaikan di komen atau di Budi Mulia podcast IG-nya ya. Kalian udah follow? Belum. Ya, ayo follow di BM Podcast underscore. Nah, di situ ada. Kalian bisa menyampaikan di situ. Mau undang siapa juga boleh ngasih saran di sana. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi Dah. wabarakatuh. Makasih Nadia sama Sama-sama. Ziki.